Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk saya mencoba ya dengan pengembangan diri untuk membuat bahan bonsai waru ekspos akar niagari gabungan. Kali ini saya berkegiatan di kebun ground bonsai, akan melakukan tahap awal untuk perawatan pemupukan pada bahan ini. Seperti apa nanti konsep pemupukannya, dan di awal saya pekerjaan memang sengaja saya lakukan beberapa pruning untuk beberapa daun yang kurang sehat tentunya ya. Untuk saya individu, saya ada satu alasan ya kenapa untuk sebelum saya lakukan perawatan pemupukan beberapa daun yang kurang normal, kurang sehat, saya pruning total keseluruhan. Sebelum saya sedikit berbagi untuk teman-teman satu alasan saya lakukan pruning daun yang kurang sehat. Untuk bahan ini saya lakukan penanaman kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu dari budidaya cangkok, kemudian saya tanam di polybag, kemudian saya tanam jadi satu dengan penataan seperti pada teman-teman yang bisa lihat di sini ya. Untuk dinding ground longnya ini saya bikin ketinggian 50 untuk lingkar karpetnya. Untuk perbandingannya teman-teman bisa lihat sendiri ya seberapa. Oke, seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, untuk seperti pada contoh yang daun yang saya pruning seperti ini ya, ini daunnya kurang sehat. Jadi dalam arti seandainya asupan nutrisi dari bawah ke batang utama terus ke cabang, kemudian ke tangkai lewatnya ke sini ya, naik ke atas, kemudian nyampe di ujung itu kalau banyak lubang atau kurang sehat, biasanya kuning itu malah akan menghambat pertumbuhan, memaksimalkan di bawah. Jadi asupan nutrisi ke atas itu pentok ke lubang ini, dia belok baru nyampe ke ujung, terus turunnya lagi dia melewati lubang ini, jadi akan terhambat dia ya. Kalau terlalu banyak lubang ataupun warna daunnya kuning itu lebih baik kita buang saja. Seperti pada contoh saya petikkan satu daun yang normal. Seperti ini, kalau secara logika kita amati asupan nutrisi naik turunnya akan lebih mudah ya, karena tidak terlalu banyak lubang ataupun warna kuning pada daun. Yang seperti ini saya biarkan keseluruhan pada bahan ini. Oke, untuk langkah awal pemupukannya seperti apa akan saya berbagi untuk teman-teman part 1, part 2 dan seterusnya. Nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan mungkin ini juga berlaku untuk jenis bahan bonsai yang lainnya ya. Di langkah awal memang sengaja ya saya lakukan untuk penyiraman full total keseluruhan dinding ground long yang ada di atas, semaksimal mungkin kalau bisa nyampe tembus ke dinding ground di bawahnya dinding ground long sini. Bertujuan apa? Di saat nanti kita melakukan pemupukan cepat meresap ke area seluruh media tanam yang ada di dinding ground bagian atas, untuk mensuplai akar cepat berkembang dan menembus ke dinding ground paling bawah tentunya. Di sini sudah saya lakukan. Untuk tahap berikutnya saya pakai pupuk NPK Mutiara. Mungkin teman-teman ada rekomendasi pupuk yang lain yang lebih bagus, monggo, itu selera. Kalau untuk jenis waru saya rasa cepat ya untuk pertumbuhannya, jadi cukup sederhana. Ini NPK sudah mampu, saya pakai yang dosis 16. Untuk NPK sendiri yang pernah saya praktekkan, saya lakukan untuk pemupukan bahan bonsai di lahan ground, itu takarannya bebas mau dibikin kasih banyak atau sedikit, cuman saya sarankan yang sedang saja ya. Kalau pemberiannya banyak, usahakan untuk penyiramannya juga ekstra. Kalau banyak itu minimal 2 kali sehari penyiramannya, pagi sama sore, karena kalau terlalu banyak juga ini mungkin sedikit
panas ya. Dan saya sarankan untuk teman-teman ya, apabila pemberian pupuk NPK seperti ini bertujuan saya hanya untuk mendongkrak, mempercepat pertumbuhan dan akar cepat turun ke bawah. Jangan sesering mungkin teman-teman untuk proses pembesaran bahan bonsai di lahan ground itu sesering mungkin kita kasih pupuk seperti ini ya, kimia seperti ini. Karena apa? Kalau sering dikasih seperti ini, pohon ini akan ketergantungan. Ini hanya untuk mendongkrak di tahap awal, bertujuan agar akar nanti cepat turun ke bawah dan menjangkau di area permukaan dinding ground yang paling di bawah. Jadi untuk proses tahap perawatan berikutnya, kalau akar itu sudah tembus di area seputaran sini, ini nanti kita cek bisa ya, kita cek ada beberapa akar yang sudah turun. Untuk perawatan berikutnya kita stop pemberian pupuk NPK. Bisa dilakukan untuk sederhana penambahan pupuk kohe, kotoran hewan bekas kambing atau sapi. Kalau untuk saya pribadi, setelah akar ini tembus ke bawah, biasanya saya pakainya pupuk cair ya, buatan sendiri, simple juga, bahan bakunya pakai kotoran sapi atau kambing. Sederhana, pernah saya update untuk teman-teman cara membuat pupuknya. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Sedikit saya kupas untuk pupuk cair. Jadi bekas kotoran kambing atau sapi itu saya rendam pakai air, kemudian airnya saya pakai untuk penyiraman di dinding ground, baik di atas ataupun di bawah. Oke, untuk step ke berikutnya, langkah apa setelah seperti ini? Ini yang sempat saya bicarakan di depan tadi ya, untuk pupuk cair buatan sendiri, memanfaatkan kohe bekas kotoran hewan, bekas kotoran sapi atau kambing, bisa kita rendam pakai air. Untuk takaran bebas, cuman satu tip, seandainya kita ambil seperti ini tentunya berkurang ya airnya. Setelah di tong sini berkurang, tentunya kita harus tambah lagi sampai penuh seperti ini. Tadi sudah saya tambah. Kapan waktunya untuk mengganti total bahan baku ini? Biasanya kalau masih tekstur warnanya seperti ini, gelap seperti ini masih layak untuk pemupukan. Nanti lama-lama kalau kita ambil sesering mungkin buat pemupukan di lahan ground, biasanya air ini warnanya akan bening ya. Di saat bening itu saatnya ganti total untuk keseluruhan bahan baku daripada pupuknya. Satu tip lagi untuk endapan pupuk di bawah, nanti bisa dipakai lagi untuk campuran media tanam, baik di pot atau di dinding ground. Ini terkhusus untuk pemupukan bahan bonsai yang masih di lahan ground, di mana akar sudah tembus ke tanah. Ini sangat, bagi saya pribadi ini sangat rekomendasi sekali. Karena apa? Di saat kita penyiraman bahan bonsai di lahan ground, proses pembesaran batang itu cepat merata ke area media tanam yang ada di dinding ground, dan turunnya ke dasar tanah pun akan cepat. Perawatan ringan untuk di tahap awal setelah penanaman 2 bulan yang lalu, pemberian pupuk pada bahan bonsai waru ekspos akar gabungan, saya mencoba ide kreatif. Setelah di tahap awal saya lakukan penyiraman total keseluruhan pada media tanam yang ada di area seputaran dinding ground long, sampai full di bawah media tanamnya terkena air. Kemudian saya lakukan pemberian NPK Mutiara. Lalu di sini nanti tadi nampak terlihat medianya sedikit turun ya. Kemudian saya timbun pakai media tanam. Ini media tanam saya pakai seperti biasa ya, pasir ladu kali, terus saya campur skam yang sudah lapuk, saya timbun di atas. Kemudian saya memanfaatkan bekas kotoran kambing atau sapi yang saya rendam, airnya saya manfaatkan untuk penyiraman di area seputaran sini setelah saya lakukan penimbunan. Memang saya ekstra untuk pemupukannya agar bahan ini nanti
depan cepat pertumbuhannya dan akar cepat tembus ke bawah, dan ke depan kita prosesnya akan lebih cepat tentunya. Apa yang saya sampaikan ini tadi sedikit mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Insya Allah ke depan untuk bahan ini akan selalu saya update untuk proses-proses tahap pengerjaan di kemudian. Nantikan terus untuk saya punya pengembangan diri membuat bahan bonsai waru ekspos akar gabungan ini. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.